yaitu reseptor-reseptor yang merespon terhadap norepinefrin dan epinefrin. Yang menjadi neurotransmitter utama norepinefrin, tapi epinefrin pun akan berikatan pada reseptor yang sama. Oke. Obat yang mengaktifasi reseptor adrenergik dinamakan simpatomimetik. Terbagi menjadi efek langsung menghubungi reseptor atau efek tidak langsung dengan meningkatkan pelepasan atau menghambat reuptake norepinefrin. Sama sebetulnya kemarin pada obat kolinergik ada yang berefek langsung seperti misalnya asetonin, pilocarpin, beta-glucan, carbachol, ataupun yang efek tidak langsung seperti misalnya penghambat acetoic esterase, ya. Kemudian lapis sanggar, obat fosfat. Oke. Nah ini mirip-mirip sebetulnya, strukturnya mirip, ya. Oke, kemudian yang dinamakan serum adrenergik itu apa? Serum ini yang melepaskan norepinefrin sebagai neurotransmitter utama. Terdapat di mana? Di SSP, kemudian juga di neuron postganglionik simpatis. Kemarin kalau kamu lihat neuron yang menghasilkan norepinefrin itu ya cuma neuron postganglionik simpatis. Yang lainnya menghasilkannya asilkolin semua. Yang preganglionik simpatis maupun parasimpatis menghasilkan asilkolin preganglionik. Kemudian yang postganglionik parasimpatis asilkolin. Kemudian yang syaraf somatik asilkolin. Kemudian yang ke meduladrenal juga asilkolin. Oke. Nah kalau ini hanya di neuron postganglionik simpatis yang menghubungkan ganglion dengan organ efektor. Reseptornya ada reseptor presinaptik dan ada reseptor postsinaptik. Kalau presinaptik berarti dia nempel pada neuron postganglionik simpatis itu sendiri. Oke. Kalau yang postsinaptik berarti pada target organnya, ya. Postsinaptik itu alfa 1, beta 1, beta 2. Kalau yang presinaptik alfa 2 saja. Oke. Berikutnya norepinefrin kita bahas. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai asilkolin. Dari mulai sintesisnya mirip sebetulnya ini mirip antara asilkolin dengan norepinefrin mirip. Bahwa sintesisnya dimulai dengan masuknya tirosin ke dalam neuron, mengalami hidroksilase menjadi dopa. Dopa itu apa? Hidroksifenilalanin. Selanjutnya dopa akan mengalami dekarboksilase menjadi dopamin. Nah, selanjutnya dopamin masuk ke dalam vesikel. Kalau kemarin asilkolin langsung masuk ke dalam vesikel. Dopamin masuk ke dalam vesikel melalui transporter amina. Transporter ini dapat diblok atau dihambat oleh obat yang namanya reserpin. Obat ini ya sekedar pengetahuan saja, dulu dipakai sebagai obat antihipertensi, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi karena ada obat antihipertensi yang lebih baru, yang lebih efektif. Oke. Kemudian akan mengalami hidroksilasi di dalam vesikel untuk berubah menjadi norepinefrin. Ketika terjadi potensial aksi, maka nantinya vesikel itu akan merapat ke membran sel. Kira-kira seperti ini, tirosin masuk, jadi diubah jadi dopa, dopa diubah jadi dopamin, dopamin masuk ke dalam vesikel, baru diubah jadi norepinefrin. Di situ ditulisnya NA, noradrenalin. Baru kalian ketahui, epinefrin sama dengan adrenalin. Norepinefrin sama dengan noradrenalin. Ya. Kenapa kok ada dua istilah seperti itu? Orang Amerika lebih senang pakai istilah epinefrin, orang Inggris lebih senang pakai istilah adrenalin. Jadi ya kita takut tahu ya untuk apa menggunakan istilah tadi.
Seperti misalnya kalau kita terbiasa di sini mengatakan, wah kegiatan kontrol tadi sangat memicu adrenalin, bukan epinefrin kan? Nggak ada cerita kegiatan yang menegangkan itu memicu keluarnya epinefrin, itu enggak. Kita mengatakannya adrenalin, ya. Tapi di dalam penggunaan untuk obat-obatan campurannya biasanya dikatakan epinefrin bisa. Dua-duanya sama, ya. Reseptornya lihat presinaptik alfa 2, possinaptik alfa 1, beta 1, beta 2. Oke. Ketika ada potensial aksi masuknya ion kalsium ke dalam sitoplasma, maka peningkatan ion kalsium akan membuat vesikel mendekat ke arah membran dan melepaskan norepinefrin. Guanetidin itu ada obat juga, obat darah tinggi juga dulu, obat hipertensi dulu ya, dapat memblok pelepasan norepinefrin. Oke. Kalau kemarin kan kita lihat ada hemipolinium, ada apalagi toksin botulinum gitu ya pada cholinergic. Kalau ini pada adrenergic seperti itu. Kemudian NE akan norepinefrin berikatan dengan reseptor postsinaptik akan memicu pelepasan second messenger dan reseptor presinaptik yang memodulasi pelepasan norepinefrin. Apa artinya? Norepinefrin kalau berikatan dengan reseptor postsinaptik akan kita lihat dia akan men-trigger efektor. Men-trigger efektor itu bisa aktivitas bisa fosforilase, ya, postsinaptik. Kalau yang presinaptik nanti akan kita lihat ternyata mekanisme kerja yang unik pada reseptor presinaptik. Oke. Barangkali kalau kalian nanti mau melihat di YouTube, barangkali cari itu ada animasinya bagaimana di sintesis nanti terus kemudian ada potensial aksi, vesikelnya bisa merapat ke membran kemudian melepaskan. Pastinya bagus tuh kalau kamu mau bisa melihat di YouTube, ya. Oke, untuk belajar saja. Oke, jadi ini gambarnya. Pertama sintesisnya tirosin masuk jadi dopa jadi dopamin masuk ke dalam vesikel, di dalam vesikel diubah lagi jadi norepinefrin, kemudian ketika ditransport kalau ada potensial aksi, ya, potensial aksi dengan ion kalsiumnya masuk ke dalam sel, maka vesikelnya merapat kepada membran, kemudian melepaskan norepinefrin berikatan dengan reseptor presinaptik, berikatan dengan reseptor postsinaptik, menimbulkan efek. Eliminasinya bagaimana? Eliminasinya norepinefrin melarut dalam cadar ekstraneuronal yang kemudian masuk lanjut ke dalam sirkulasi darah. Ada juga yang dimetabolisme oleh katekol protein transportasi pada sel sinaps, kemudian masuk kembali ke dalam neuron melalui transporter. Nah, ini yang dinamakan reuptake, masuk kembali ke dalam neuron, itu namanya reuptake. Kalau dilihat dari jumlahnya kira-kira 2/3 atau 66% dari norepinefrin masuk kembali ke dalam neuron. Maka kita mengatakan reuptake norepinefrin merupakan mekanisme primer, mekanisme utama untuk menghentikan efek norepinefrin. Kalau kemarin kita tahu asilkolin, mekanisme primernya, mekanisme utama untuk menghentikan efek asilkolin adalah degradasi oleh asilkolin esterase. Oke, itu ya. Jadi masuk kembali melalui transporter. Transporternya ini bisa dihafal oleh trisiklik antidepresan seperti ibuprofen dan kawan-kawan. Kemudian ada lagi penghambat reuptake serotonin seperti duloxetin dan kokain. Tidak usah dihafalin dulu, ya.
asal tahu saja. Setelah kembali ke dalam neuron, non-epinefrinnya akan masuk ke dalam vesikel dan dikeluarkan kembali oleh potensi hati, tapi juga bisa mengalami metabolisme oleh monoamin oksidase di mitokondria. Itu kelanjutan dari non-epinefrin. Oke. Kalau kita lihat reseptornya, kita punya dua jenis reseptor, yaitu reseptor alfa dan beta. Berdasarkan respon terhadap agonis adrenergic, yaitu epinefrin, dan isoproterenol. Reseptor alfa mempunyai respon yang lemah terhadap isoproterenol, tapi sangat sensitif terhadap agonis endogen, yaitu norepinefrin dan epinefrin. Untuk reseptor alfa, urutan afinitasnya pertama epinefrin, afinitas kemampuan suatu zat untuk berikatan dengan reseptor. Oke. Afinitasnya paling kuat terhadap epinefrin, berikutnya norepinefrin, dan yang terakhir isoproterenol. Nah, reseptor alfa itu punya dua subtipe, yaitu alfa 1 afinitasnya lebih tinggi terhadap phenylephrine, alfa 2 afinitas tinggi terhadap clonidine. Sehingga kita bisa melihat clonidine itu adalah agonis alfa 2 yang terkenal, ya, agonis alfa 2. Kemarin clonidine sudah saya singgung sedikit ketika bicara mengenai obat anti-inflamasi steroid, bagaimana caranya kita meningkatkan karena obat-obat analgesiknya ketika mengalami cara kita obat baru, bagaimana kita berdaya gunakan obat-obat yang sudah ada. Salah satu di antaranya adalah clonidine. Clonidine dulu kita gunakan sebagai obat antihipertensi, sekarang kita lebih banyak menggunakan sebagai obat tambahan pada anestesi umum. Mungkin kita akan singgung sedikit pada kuliah anestesi umum. Alfa 1 lebih agonisnya adalah epinefrin, alfa 2 clonidine, ya. Ini gambarnya. Reseptor alfa paling kuat epinefrin, kedua norepinefrin, ketiga isoproterenol. Oke. Kalau reseptor beta lebih kuat isoproterenol, berikutnya baru epinefrin, dan terakhir norepinefrin. Alfa 1 adrenoreseptor mempunyai efek constriction of polos, terdapat pada sisi postinaptik. Oke. Alfa 1 tadi sudah saya katakan non-aktivasi fosfolipase C, ya. Non-aktivasi fosfolipase C. Kemudian ada 3 second messengernya, yaitu inositol trifosfat, diacylglycerol, dan kalsium intraseluler. Itu alfa 1, ya. Kemudian alfa 2. Alfa 2 itu presinaptik. Unik, alfa 2 itu presinaptik. Di ujung syaraf postganglionik simpatis, dan alfa 2 reseptor itulah yang berfungsi untuk mengendalikan sekresi norepinefrin. Ibaratnya mobil itu remnya, ya, mengendalikan sekresi norepinefrin. Ketika syaraf simpatis terstimulasi, maka dia akan menghasilkan norepinefrin. Lalu norepinefrinnya berhamburan keluar dari vesikel tadi, sebagian akan masuk ataupun ditangkap oleh reseptor postsinaptik, tapi sebagian juga akan nempel ke reseptor presinaptik alfa 2. Oke. Kalau dia sudah berkaitan dengan alfa 2 reseptor, maka alfa 2 reseptor yang sudah diduduki oleh norepinefrin tadi akan mengirimkan umpan balik negatif kepada sinapus simpatis untuk mengurangi sekresi norepinefrin. Jadi
Jadi kalau norepinefrin di sinap sudah banyak, dia berikatan dengan alfa 2. Alfa 2-nya akan mengirimkan sinyal kepada suatu sarafnya untuk mengurangi sekresi norepinefrin. Jadi kalau kita punya obat seperti klonidin itu sintetik, kita berikan kepada pasien berikatan dengan alfa 2 reseptor, otomatis sekresi norepinefrin akan berkurang. Kalau sekresi norepinefrin berkurang, berarti ikatannya kemungkinan berikatan dengan reseptor yang lain juga akan berkurang, termasuk alfa 1. Kalau alfa 1 berikatan dengan norepinefrin sudah menyebabkan vasokonstriksi. Kalau tidak ada norepinefrin, tidak ada vasokonstriksi, darahnya turun. Itu fungsinya dulu norepinefrin sebagai obat. Fungsinya klonidin sebagai obat antihipertensi. Dia berikatan dengan alfa 2 untuk mengurangi sekresi norepinefrin. Oke? Hal ini merupakan mekanisme lokal untuk mengendalikan pelepasan norepinefrin pada saat terdapat aktivitas simpatis yang tinggi. Nah, itu. Alfa 2 adrenoreseptor juga terdapat pada ujung syaraf presinaptik syaraf parasimpatis. Parasimpatis, ya. Jadi ini si alfa 2 reseptor ini juga terdapat pada syaraf parasimpatis. Jadi bukan cuma syaraf simpatis saja, tapi juga terdapat pada syaraf parasimpatis presinaptik. Begitu berikatan dengan norepinefrin, dia juga ikut mencegah pelepasan asteroid, ya, menghambat pelepasan asteroid, sehingga alfa 2 reseptor itu dinamakan autoreseptor pada postganglionic simpatis, dan juga sekaligus dinamakan heteroreseptor penghambat karena dia juga ada pada ujung postganglionic syaraf parasimpatis. Efek ikatan norepinefrin ke alfa 2 reseptor melalui penghambatan efektor adenosin siklase sehingga pada titik AEP-nya berkurang. Oke. Maka kalau kamu ingat, coba ya, saya ganti slide-nya, ganti PowerPoint. Nah ini, kalau kalian lihat, ini adalah fosfolipase C. Fosfolipase C ini adalah reseptornya alfa 1. Kalau alfa 1 kelanjutannya efektornya adalah fosfolipase C, menghasilkan inositol fosfat, diacylglycerol, dan kalsium hidroksida. Itu adalah alfa 1 reseptor. Oke. Kalau kita lihat berikutnya, nah ini beta 1, beta 2, dan alfa 2 reseptor itu mekanismenya punya efektor primernya adalah adenilasi siklase. Bedanya kalau alfa 2 reseptor berikatan dengan adenilasi siklase menghambat kerja dari adenilasi siklasenya sehingga siklik AEP-nya sedikit. Ya, alfa 2 reseptor tuh berikatan dengan protein DI inhibisi. Sedangkan beta 1, beta 2 berikatan dengan protein GS akan meningkatkan kerja adenilasi siklase sehingga siklik AMP-nya banyak. Itu nanti akan kita lihat ketika kita sampai pada reseptor beta 1, beta 2. Oke?
ternyata reseptor alfa itu punya beberapa subtipe. Kita lihat sebetulnya kan alfa sudah kita bagi menjadi dua tipe, alfa 1, alfa 2. Ternyata alfa 1, alfa 2 itu masih bisa terbagi menjadi beberapa subdivisi, di mana ternyata punya agonis masing-masing. Kita melihat ini tamsulosin, ini unik ini. Tamsulosin itu adalah selektif antagonis untuk reseptor alfa 1A yang digunakan untuk mengobati hiperplasia prostat jinak. Ini obat untuk laki-laki, tidak ada perempuan yang merasakan tamsulosin karena wanita tidak punya gangguan prostat. Ya, ini untuk obat laki-laki. Laki-laki lansia biasanya kalau punya gangguan pada prostatnya diberi tamsulosin, yaitu antagonis untuk reseptor alfa 1A. Obat ini tidak punya efek pada sistem kardiovaskuler karena reseptor tersebut hanya terdapat pada saluran kemih dan gangguan prostat. Nanti akan kita lihat di bagian belakang. Reseptor beta. Reseptor ini lebih responsif terhadap isoproterenol dibandingkan dengan norepinefrin dan epinefrin. Tadi sudah urutan aktivitasnya isoproterenol, epinefrin, dan norepinefrin. Nah, reseptor beta ini terbagi jadi 3 subtipe, beta 1, beta 2, beta 3 berdasarkan aktivitas terhadap agonis dan antagonis. Nanti akan kita lihat dan kita banyak memperhatikan pada reseptor beta 2, walaupun beta 1 sebetulnya punya peranan yang besar. Beta 1 reseptor punya afinitas yang sama antara epinefrin dan norepinefrin. Beta 2 reseptor punya afinitas yang lebih tinggi untuk epinefrin. Ikatan neurotransmitter terhadap reseptor beta mengaktifasi adenylasikase dan meningkatkan konsentrasi sel AMP. Tadi sudah ya gambarnya ya. Beta 1, beta 2 berikatan dengan adenylasikase akan meningkatkan kadar asetil AMP. Kalau alfa 2 reseptor berikatan dengan adenylasikase, alfa 2 reseptor berikatan dengan norepinefrin menyebabkan adenylasikase mengurangi atau menghambat adenylasikase sehingga kadar asetil AMP menurun. Oke. Organ tertentu punya tipe reseptor beta yang berbeda. Seperti beta 1 banyak terdapat di jantung. Beta 1 banyak terdapat di jantung. Kalau beta 2 ada di bronkus. Maka nanti kita akan berkenalan ataupun bukan menyinggung lagi, mempelajari lagi beta 2 pada waktu kita praktikum histamin tanggal 14 ya, itu bisa yang terakhir. Oke. Sehingga kalau dilihat karakteristiknya, responnya secara singkat kita mengatakan kalau alfa 1 menyebabkan vasokonstriksi. Ini kalau berkaitan dengan agonis ya, berkaitan dengan sistokin ya. Alfa 2 menghambat pelepasan norepinefrin. Tadi beta 2 vasodilatasi, bronkodilatasi ya. Kalau alfa 1 meningkatkan tekanan darah, hidriasis. Oke. Kalau beta 1 meningkatkan kontraktilitas otot jantung. Oke. Menyebabkan pelepasan perin, angiotensin nantinya akan sampai ke efek vasokonstriksi. Kebalikannya tadi beta 2 ya, beta 2 itu menyebabkan bronkodilatasi. Oke, secara singkat demikian. Nah, kembali lagi pada desensitisasi. Saya sudah pernah menyinggung sedikit pada waktu kuliah farmakodinamik ya. Paparan jangka panjang terhadap agonis akan mengurangi respons reseptor yang dikenal sebagai fenomena desensitisasi. Jadi kalau seseorang terus-menerus dikasih obat terus, lama-lama respon tubuhnya akan berkurang. Kalau kita bilang lama-lama kebal ya, itu yang namanya desensitisasi. Ini terjadi pada yang menyebabkan terjadinya toleransi
ya, dapat disebabkan karena kerusakan dari reseptornya sehingga tidak bisa berikatan dengan lidah yang sesuai, atau kalau terus-menerus dirangsang semuanya itu istilahnya down regulasi reseptornya jadi berkurang jumlahnya, reseptornya menjadi berkurang jumlahnya. Oke, atau bisa juga karena tidak bisa berpasangan lagi dengan protein B karena terjadi fosforilasi. Itu yang dinamakan desensitisasi reseptor. Sekarang kita bahas agonisnya. Sebagian besar agonis derivat beta fenilbutiramin. Substitusi akan menghasilkan agonis dengan kemampuan beta beta fenilbutiramin. Agonis adrenergik. Ini yang kedua, nggak usah dipusingkan. Kita akan lihat bahwa agonis adrenergik dibagi menjadi katekolamin dan non katekolamin. Apa itu? Kalau yang katekolamin itu epinefrin, norepinefrin, isoproterenol, dopamin. Mempunyai potensi tinggi untuk mengaktifasi secara langsung reseptor alfa dan beta di metabolisme OMP, MAO, dan lain-lain. Masa kerjanya singkat dan tidak efektif per orang. Nah, yang kamu perhatikan untuk yang katekolamin itu masa kerjanya singkat dan tidak efektif untuk digunakan per oral, ya, karena cepat sekali dirusak oleh enzim-enzim yang ada di berbagai bagian tubuh kita. Yang katekolamin, ya, yaitu epinefrin, norepinefrin, isoproterenol, dan dopamin. Kalau yang non katekolamin ini senyawa sintetik. Senyawa ini tidak punya bungkus katekol, punya waktu paruh lebih panjang karena tidak dimetabolisme oleh enzim COMP. Contoh agonisnya efedrin. Efedrin itu obat asma, ya. Phenylephrine, amfetamin. Ini juga tidak dimetabolisme oleh MAO sehingga masih berjalan panjang. Jadi kalau yang agonis yang non katekolamin itu yang kerjanya panjang, yang bisa digunakan untuk obat-obatan. Oke, pelarutan dalam rumah obat ini bisa mencapai susunan secara pusat. Mekanisme kerja: agonis kerja langsung berikatan dengan reseptor sinaptik pada target organ, menimbulkan efek serupa dengan stimulasi simpatis. Stimulasi para yang endogen itu, stimulasi simpatis itu berarti dari endogen itu ya norepinefrin, epinefrin, kemudian juga ada isoproterenol dan dopamin. Oke. Kalau agonis tidak langsung, bekerjanya dengan cara memblok reuptake norepinefrin atau menyebabkan pelepasan norepinefrin dari vesikelnya. Jadi bisa agonisnya ini bisa memblok reuptake, berarti norepinefrinnya tetap ada di dalam sinaps, okay? Atau menyebabkan pelepasan norepinefrin dari vesikelnya lebih banyak norepinefrin dikeluarkan. Contohnya kokain, amfetamin. Kemudian ada lagi mix agonis. Mix action agonis itu seperti efedrin, pseudoefedrin, dia menstimulasi reseptor juga, kemudian juga meningkatkan pelepasan norepinefrin dari beberapa adrenergik. Jadi mix action agonis itu bekerja langsung dan tidak langsung, maka efeknya sangat kuat. Epinefrin, salah satu dari 4 katekolamin, sering digunakan untuk pengobatan. Epinefrin, norepinefrin, dan dopamin adalah neurotransmitter endogen, sedangkan dopamine adalah zat sintetik.
Kalau pada medula adrenal, norepinefrin mengalami metilasi menjadi epinefrin yang disimpan di dalam sel kromafin. Saat distimulasi, medula adrenal akan melepaskan 80% epinefrin dan 20% norepinefrin. Jadi kalau dilihat sintesis produk dari medula adrenal sebagian besar adalah epinefrin. Oke. Bekerja pada sisi kardiovaskuler, memperkuat kontraktilitas otot jantung sehingga yang outputnya meningkat dan kebutuhan oksigen juga bertambah karena otot jantung ini bekerja lebih kuat. Inotropik positif artinya kemampuan otot jantung untuk berkontraksi itu lebih bagus, lebih kuat, ya. Jadi kalau jantungnya lemah, biasanya otot jantungnya kurang kuat, kerjanya kurang kuat di dalam memompa jantung. Maka kita memberikan obat-obat yang bersifat inotropik positif antara lain digitalis nanti kita lihat itu akan memperkuat kontraktilitas otot jantung. Epinefrin juga mengaktifkan reseptor beta 1 ginjal sehingga terjadi pelepasan renin. Enzim yang berperan pada sintesis angiotensin 2 yang merupakan vasokonstriktor otot. Kemudian epinefrin juga merupakan dia bisa berikatan dengan beta 1 beta 2. Maka kalau pada beta 2 pada bronkus menyebabkan bronchodilator pada reseptor beta 2 dan menghambat pelepasan histamin dari sel emas. Jadi kalau kita memberikan epinefrin sebagai antagonis PAMA pada orang yang mengalami shock anafilaktik, dia bekerja pada reseptor beta 2 menyebabkan bronchodilatasi. Orang yang hampir tercekik karena tidak bisa bernapas karena bronkusnya sempit, bronkokonstriksi. Sekarang kalau begitu disuntik dengan epinefrin, dia mengalami bronchodilatasi, ya. Maka kita mengatakan bronchodilator yang kuat. Epinefrin merupakan obat pilihan utama untuk opung. Itu adalah obat pilihan utama untuk alergi tipe 1, termasuk juga shock anafilaktik, ya. Bronkospasme akibat shock anafilaktik. Kemudian juga memulihkan irama jantung pada pasien henti jantung. Jadi kalau ada pasien yang tiba-tiba jantungnya mogok, itu disuntik dengan epinefrin, dia bisa mengembalikan irama jantung. Nah, kemudian berikutnya sudah kalian kenal, epinefrin adalah campuran anestetik lokal karena menyebabkan vasokonstriksi sehingga masa kerjanya jadi lebih lama, mengurangi absorpsi sistemik dan menyebabkan hemostasi lokal. Oke, ini adalah manfaat sebagai campuran anestesi lokal. Harusnya kalian sudah dapat ya kuliahnya, ya. Cocok kan? Sesuai kan? Masih epinefrin juga pola kerjanya cepat, lama kerjanya singkat. Tadi sudah kita lihat katekolamin, lama kerjanya singkat, ya. Lama kerjanya singkat karena cepat didegradasi oleh MAO dan COMD. Untuk kasus anafilaktik shock diberikan intramuskuler pada paha. Kenapa kok pada paha? Iya, paling gampang mungkin barangkali ini anafilaktik shock ini kedaruratan yang luar biasa di kedokteran gigi, ya. Di kedokteran juga, apalagi di kedokteran mungkin lebih banyak frekuensinya. Kenapa di kedokteran gigi kita berikan suntikan kan anestesi lokal saja, ya. Kalau di kedokteran kan antibiotik juga, analgesik juga disuntik, ya kan. Kemudian ada obat-obat lain yang diberikan secara suntikan. Nah, kalau sampai terjadi anafilaktik, itu yang sangat berbahaya, komplikasi yang sangat berbahaya. Kita harus cepat-cepat menyuntikkan epinefrin. Kita suntikan epinefrin pada intramuskuler. Ya, yang paling gampang barangkali tancap di paha, ya. Sekalipun pakai celana tembus saja, ya. Kalau pasiennya pakai celana panjang gimana? Dia tembus saja.
Tapi kalau misalnya yang terbuka lengan ya sudah lengan juga bisa. Ya. Hati-hati yang diberikan dengan pasien hipertiroid karena reseptor adrenal juga bertambah sehingga responnya lebih kuat. Epinefrin pada pasien penderita diabetes bisa meningkatkan pelepasan glukosa, maka termasuk tidak disarankan pada pasien diabetes. Non-epinefrin sebagai neurotransmitter berkaitan dengan semua reseptor, tapi dia diberikan dalam dosis terapi lebih kuat ke reseptor alfa daripada reseptor beta. Oke, norepinefrin menyebabkan vasokonstriksi yang lebih kuat daripada epinefrin karena tidak ada mekanisme kompensasi pada reseptor beta 2. Ya, karena dia lebih suka berikatan dengan reseptor alfa, walaupun sebetulnya teoritis bisa berikatan dengan reseptor beta. Oke, maka yang digunakan sebagai campuran pada anestesi lokal itu adalah epinefrin, bukan norepinefrin, karena kalau norepinefrin dilakukan di situ vasokonstriksi yang lebih kuat. Kenapa? Kalau lebih kuat itu tidak bagus. Bayangkan kalau kamu mau mencabut gigi dikasih anestesi lokal ditambah dengan norepinefrin, vasokonstriksinya lebih kuat, memang betul masuk terjadi obatnya bisa lebih lama. Tapi penyembuhan jaringan ini jadi terhambat karena vaskularisasi menjadi sulit di daerah tersebut karena terjadi vaskularisasi yang berkembang. Kadang-kadang malah jaringannya mati karena tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Oke, digunakan untuk mengatasi obat shock atau mengobati shock sebagai shock septic karena melibatkan resistensi vaskular dan juga darah juga. Oke. Isoproterenol katekolamin sintetik bekerja pada reseptor beta 1, beta 2. Efek terhadap reseptor alfa tidak berarti menstimulasi jantung, meningkatkan frekuensi, kontraktilitas, dan cardiac output. Isoproterenol juga berpotensi kuat untuk menjadi obat bronkodilator. Efek samping serupa dengan epinefrin. Dopamin ini prekursor NA. Prekursor berarti suatu senyawa yang nantinya akan diubah menjadi senyawa utamanya, yaitu epinefrin. Oke, dipotong di pada dahlia berfungsi sebagai neurotransmitter di regular adrenal dan SSTI. Aktivasi reseptor alfa beta, punya reseptor T1 D2 di ginjal, vasodilator, juga pada presinaptik neuroadrenergic untuk shock septic kardiogenik. Ini tidak usah terlalu dibaca, tidak usah diapalin. Vitamin itu katekolamin sintetik yang bekerja langsung pada reseptor beta 1, meningkatkan frekuensi jantung pada konsultan pemenuhan oksigen, hidrogen positif untuk perbaikan akut. Pasien yang namanya akut itu tandanya apa? Tandanya tensinya makin lama makin rendah karena kemampuan otot jantungnya untuk memompa darah itu makin lama makin berkurang. Makin lama makin berkurang, makin lama makin berkurang, sehingga di situ kita bisa menandai lama-lama ini otot jantung itu tidak kuat untuk memompa jantung. Berarti makin lama kebutuhan oksigen itu tidak tercukupi. Nah, pada kondisi seperti itu kita bisa mengatakan perlu obat yang bisa menyebabkan hipotropin positif pada otot jantung tadi, antara lain vitamin Phenylephrine. Tadi kita sudah lihat phenylephrine itu sintetik non katekolamin, ya, bekerja langsung pada reseptor alfa 1, meningkatkan katalsitolik dan diastolik, menimbulkan bradikardia. Untuk mengatasi, nah ini phenylephrine digunakan untuk mengatasi takikardia dan hipotensi pada pasien awalnya. Phenylephrine juga kita kenal sebagai dikomensan asal pada pemberian topikal dan oral. Nah, kalian barangkali di rumah pasti punya obat flu ya. Macam-macam obat flu. Coba kamu lihat di dalam iklannya, adakah kandungan phenylephrine?
Nanti bisa juga tambah lagi kandungannya selain valinate itu dekogestan nasal itu artinya melegakan saluran nafas di hidung. Ya. Kan kalau kita flu kan seringkali susah nafas ya, hidungnya mampet, kita bilang gitu kan, hidungnya mampet. Nah, kalau diberi obat flu nanti saluran nafas di hidung akan menjadi lebih lega. Itu ventilating ya, dekongestan nasal. Di samping juga ada pseudoephedrine, itu juga menyebabkan bronkodilатasi. Klonidin, balik lagi ke klonidin ini sekarang. Agonis reseptor alfa 2 dulu digunakan sebagai obat antihipertensi. Dulu, sekarang tidak. Sekarang digunakan untuk apa? Mengurangi gejala withdrawal opioid. Orang kecanduan opioid mungkin bisa diatasi gejala-gejalanya dengan klonidin. Untuk orang yang mengurangi ataupun menghentikan kebiasaan merokok, dan ini digunakan bersama dengan benzodiazepin. Kemudian bersama agonis reseptor alfa 2 lainnya, kita melihat ada guanfacin untuk ADHD, attention deficit. Ini untuk ya anak-anak yang berkelakuan hiperaktif gitu ya. Bekerja di reseptor presinaptik, menghambat pusat simpatik dan mengurangi stimulus simpatik di perifer. Karena sekali lagi klonidin berkaitan dengan alfa 2 reseptor memberikan perintah negatif kepada neuron simpatis untuk mengurangi sekresi norepinefrin. Oke. Nah, ini sekarang ke reseptor beta 2. Agonis beta 2 dalam masyarakat Afrika digunakan sebagai bronkodilatator yang diberikan secara inhalasi. Obatnya ada salbutamol, terkenal ini. Salbutamol nama lainnya adalah albuterol, merupakan pilihan utama untuk asma akut karena lebih sensitif pada reseptor beta 2 dibandingkan dengan metoprolol. Oke. Pada pemberian oral menyebabkan aritmia atau takiarritmia karena aktivasi reseptor beta 1. Terbutarin sudah tidak digunakan di Amerika, tapi di negara lain masih menggunakan terbutarin. Oke. Salbutamol atau albuterol dan terbutarin ini adalah agonis alfa 2, beta 2 ya. Harus ingat itu karena kemungkinan kita berhadapan dengan pasien-pasien asma, bagaimana bukan cuma itu saja untuk bronkodilatator ini adalah obat yang menjadi pilihan utama. Salmeterol, formoterol, indakaterol merupakan agonis reseptor beta 2 yang akan terdapat untuk asma dan penyakit paru obstruktif kronis. Salmeterol sudah mulai berjaya lambat untuk terapi asma bersama dengan kortikosteroid. Ini hasilnya kemudian selalu saya itu dimatikan. Nah ini kalau misalnya 23 kurang salmeterol, formoterol, indakaterol, agonis yang lebih lebih panjang masa kerjanya, digunakan untuk penyakit asma bersama dengan steroid, bukan monoterapi. Sekarang kita belajar mengenai apa yang agonis yang kerjanya tidak langsung. Kalau tidak langsung berarti bekerja dengan menyebabkan pelepasan atau kebalikannya penghambatan reuptake atau penghambatan degradasi epinefrin atau norepinefrin.
Potensiasi terhadap efek epinefrin dan epinefrin yang biasanya endogin. Beberapa obat golongan ini adalah amfetamin, tiramin, dan kokain. Obat ini sering disalahgunakan ya. Kokain atau amfetamin itu juga sering disalahgunakan karena stimulasi sentral. Padahal juga bisa meningkatkan tekanan darah karena aktivitas terhadap alfa 1 di pembuluh darah dan beta 1 di jantung. Dulu amfetamin itu terkenal apa ya? Ketika orang ini terjaga dalam nggak ngantuk-ngantuk, besoknya mau ujian belajar supaya nggak ngantuk, minum obat tadi bisa, ya. Dulu, sekarang saya nggak tahu apa yang harus populer atau tidak. Ya, orang kan kalau dia nggak tidur ya. Kopi, tapi ternyata ada orang yang habis kopi bisa juga tidur gitu ya. Bekerja meningkatkan pelepasan dopamin norepinefrin dari ujung syaraf sehingga bekerja secara tidak langsung ke reseptor adrenalin. Amfetamin jadi meningkatkan pelepasan norepinefrin dan dopamin ya. Dia tidak bekerja ke reseptor tapi cuma menyebabkan pelepasan norepinefrin dari ujung syaraf. Tiramin terdapat pada makanan berfermentasi seperti keju pahit yang mudah teroksidasi oleh MAO. Pada pasien yang meminum MAO inhibitor, tiramin bisa masuk ke ujung syaraf dan melepaskan norepinefrin. Kokain. Nah, kalau kemarin kalian belajar obat anestesi lokal, kenapa obat anestesi lokal semuanya pakai akhiran kain? Bukan kain, kain, ya. Prokain, lidokain, mefivakain, artikain, trilokain ya. Nah, karena apa? Anestesi lokal yang pertama itu adalah kokain. Jadi kokain itu yang nantinya menjadi prototipe obat anestesi lokal yang pertama mampu memblok reseptor transporter aspek norepinefrin sehingga norepinefrin berfungsi pada sinapsi, meningkatkan aktivitas sinapsi simpatis sehingga berefek potensiasi terhadap epinefrin dan norepinefrin. Oke, kenapa dikatakan potensiasi? Masih ingat nggak? Potensiasi berarti dua obat dikombinasi hasilnya lebih bagus ya. 1 ditambah 0. Kenapa 0? Karena sebetulnya kokain ini tidak berikatan dengan reseptor. Kokain ini tidak berikatan dengan reseptor. Yang berikatan dengan reseptor siapa? Epinefrin dan norepinefrin. Tapi dia mencegah ataupun memblok free uptake dari norepinefrin. Dosis kecil katekolamin bisa berefek besar pada individu yang memakai kokain sebagai pecandu kokain. Jadi pada orang-orang yang merupakan pecandu kokain, kalau dikasih obat anestesi lokal yang mengandung epinefrin itu bisa punya efek yang dahsyat. Ya. Sudah ya? Masih ada kan? Kok macet? Obat apapun yang ada di rumah kalian, coba kamu baca, kamu lihat isinya apa saja sih, gitu. Ya, akan menarik buat kalian. Oh, ternyata yang satu untuk nasal dekongestan, yang satu untuk apa? Sebagai ada obat analgesiknya, karena pasti ada obat antipiretiknya untuk menurunkan demam, kalau itu flu, gitu ya. Misalnya demikian, ya. Nah, efedrin dan pseudoefedrin seringkali digunakan sebagai campuran obat flu. Tidak hanya menyebabkan pelepasan norepinefrin, tapi juga menstimulasi reseptor. Jadi dua-duanya itu bisa bekerja dan menyebabkan pelepasan norepinefrin. Kalau tadi kan, kalau kita lihat ini tiramin kokain ini kan menghambat reuptake dari norepinefrin. Kalau ini
menyebabkan pelepasan norepinefrin bukan katekolami, ya, sehingga tidak dimetabolisme oleh MAO, COMT, masa kerjanya panjang. Absorpsi baik melalui pemberian oral, eliminasi secara utuh melalui urin, berarti dia tidak mengalami metabolisme di dalam tubuh. Kalau dikatakan eliminasi secara utuh. Oke. Efedrin menyebabkan bronchodilatasi namun kurang poten dibandingkan dengan epinefrin atau isoproterenol. Tapi kenapa digunakan sebagai obat asma? Karena masa kerjanya lebih panjang. Kalau epinefrin dan isoproterenol kan tidak sepanjang itu pemberiannya karena cepat sekali dimetabolisme oleh MAO dan COMT. Efedrin dulu digunakan untuk mencegah serangan asma, tapi penggunanya sudah berkurang karena tersedia obatannya yang lebih aman. Pseudoephedrine digunakan sebagai dekongestan nasal dan sinus. Oke, selesai.